Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua ini adalah berbunyi seperti ini. Jika jumlah gaya pada benda tidak lagi sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan atau akselerasi. Nah, ini berkebalikan dengan hukum Newton yang pertama. Nah, besarnya percepatan yang bekerja pada sebuah benda itu sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, seperti itu. Itu adalah bunyi hukum Newton yang kedua. Nah, kalau kita buat rumusannya akan seperti ini. Bahwa A itu adalah lambang dari akselerasi sama dengan sigma F. Sigma F itu adalah jumlah gaya, resultan gaya pada benda per M. M itu adalah massa benda. Nah, kalau kita rumuskan akan seperti ini. Rumusnya A sama dengan sigma F dibagi massa. Dengan A adalah akselerasi atau percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan sigma F itu adalah jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada benda, sedangkan M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Nah, Bu Indar akan memberikan sebuah contoh soal supaya lebih memahami isi dari hukum Newton yang kedua ini. Nah, misalkan ada sebuah gerobak ditarik dan didorong oleh dua orang. Satu orang menarik dengan gaya 50 Newton, sedangkan orang yang lain mendorong dengan gaya 30 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar akselerasi yang dialami oleh gerobak ini? Nah, dari peristiwa ini maka kita bisa menentukan besarnya resultan gaya pada benda ini, yaitu 30 Newton ditambah 50 Newton karena gaya-gayanya searah, maka kita jumlahkan sehingga resultan gayanya adalah 80 Newton. Kemudian massa dari gerobak ini adalah 100 kg. Nah, berarti M-nya adalah 100 kg. Kemudian baru kita cari berapakah akselerasinya. Nah, akselerasi sesuai dengan hukum Newton yang kedua adalah sama dengan jumlah gaya dibagi massa benda. Jumlah gayanya 80 Newton dibagi massanya 100 kg, maka besarnya akselerasi yang dialami oleh benda tersebut atau gerobak ini adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Ini contoh yang pertama. Kemudian, contoh yang kedua. Pada sebuah meja didorong oleh dua orang, masing-masing 50 Newton dan 40 Newton. Nah, jika massa meja 30 kg, berapakah percepatan yang dialami oleh meja tersebut? Nah, ini senada dengan soal yang pertama tadi. Nah, kita cari dulu atau kita tentukan dulu jumlah gaya yang bekerja pada meja. Karena tidak dijelaskan, maka kita anggap gaya-gaya dorongnya adalah satu arah. Nah, berarti jumlah gayanya adalah 50 Newton ditambah 40 Newton sama dengan 90 Newton. Nah, ketika massa meja adalah 30 kg, maka besar akselerasinya adalah sama dengan jumlah gaya dibagi massa. Tadi jumlah gayanya 90 Newton dibagi massanya 30 kg, sehingga akselerasi yang dialami oleh meja adalah sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Lanjut ya, satu lagi contoh. Ada sebuah bola bermassa 800 gram menggelinding di rumput sehingga mengalami perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah gaya yang bekerja pada bola tersebut? Baik, dari soal ini diketahui massa bola 800 kg. Kita ubah dulu menjadi kilogram. 800 kg sama dengan 0,8 kg. Sedangkan perlambatan yang dialami oleh bola sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Maka untuk mencari berapakah resultan gaya pada bola, maka kita bisa menggunakan atau membalik rumus A sama dengan sigma F per F. Yang ditanyakan adalah F-nya. Berarti gaya yang bekerja pada bola sama dengan M kali A, massa benda kali akselerasi. Nah, berarti massa bendanya 0,8, akselerasinya atau perlambatannya 2, sehingga jumlah gaya yang bekerja pada bola tersebut adalah 1,6 Newton. Nah, kalau misalnya ditanya
peristiwa-peristiwa yang berkaitan atau yang menunjukkan hukum Newton 2 apa saja? Nah, peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 2 itu sama dengan peristiwa tentang GLBB dipercepat maupun diperlambat. Nah, seperti misalnya sebuah benda yang jatuh bebas dari atas ke bawah, atau sebaliknya, benda-benda yang dilempar vertikal ke atas. Nah, itu adalah contoh-contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton yang kedua.